Pemirsa, tak hanya Presiden Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri Sugiono juga bertolak ke Amerika Serikat. Selama di New York, Menlu Sugiono bertemu dengan sejumlah tokoh internasional untuk membahas perdamaian di Palestina. Menlu Sugiono bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Tak hanya itu, Menlu Sugiono juga melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Tetap Palestina untuk PBB, Menteri Riyad Mansur. Pemirsa, sebelum pertemuan dengan Dewan Keamanan PBB, Menlu Sugiono gelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Pakistan Muhammad Isaudar dan Menteri Luar Negeri Mesir Badar Abdelati. Pertemuan tersebut menjadi momen untuk memperkuat hubungan bilateral serta meningkatkan koordinasi dalam merespon berbagai isu regional dan juga global yang menjadi perhatian bersama. Ketiga pihak juga menegaskan pentingnya diplomasi multilateral, penguatan kerjasama ekonomi, serta upaya mendorong perdamaian dan stabilitas internasional. Meskipun detail pembahasan belum diungkapkan secara resmi, pertemuan ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk terus memperluas kemitraan strategis dengan negara-negara mitra. Pemirsa, tidak hanya bertemu dengan dua tokoh dunia tersebut, Menteri Luar Negeri RI Sugiono juga akan menghadiri pertemuan di Dewan Keamanan PBB bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan berikut liputan rekan Ayanufus dari New York, Amerika Serikat. Jumlah pertemuan bilateral dilakukan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono di New York City, Amerika Serikat sebelum menyambangi Presiden Prabowo Subianto ke Washington DC dalam rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Setibanya di New York, Amerika Serikat, Menlu Sugiono terlebih dahulu bertemu dengan Sekjen PBB Antonio Guterres untuk membahas sejumlah hal terkait dengan tantangan global termasuk isu Palestina serta menegaskan dukungan Indonesia terhadap peran PBB dan multilateralisme. Kemudian setelahnya Menlu Sugiono bertemu dengan Wakil Tetap Palestina Riyad Mansur ke kantor perutusan Tetap Palestina untuk menegaskan dukungan Indonesia bagi rakyat Palestina dan komitmen untuk mendorong perdamaian yang adil dan juga berkelanjutan melalui solusi dua negara. Dan pada tanggal 18 Februari 2026 sekitar pukul 15.00 waktu New York, Amerika Serikat, Menlu Sugiono dijadwalkan akan berpartisipasi dalam sidang Dewan Keamanan PBB yang mana nantinya akan hadir 15 anggota Dewan Keamanan PBB yang akan membahas terkait dengan situasi di Middle East atau Timur Tengah, khususnya terkait dengan isu perdamaian dan juga rekonstruksi Gaza. Dan ini sejalan dengan peran aktif Indonesia dalam menyuarakan isu perdamaian dan juga kemanusiaan di Gaza Palestina sekaligus rekonstruksi di Gaza. Dan selanjutnya Menlu Sugiono akan langsung menyambangi Presiden Prabowo Subianto ke Washington DC, yang mana Presiden Prabowo sendiri sudah tiba di Washington DC sejak pagi tadi, didampingi oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan juga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk melakukan sejumlah persiapan dan juga agenda yang sudah dijadwalkan. Salah satunya adalah terkait dengan pembahasan tarif bersama Presiden Donald Trump dan juga pertemuan dengan sejumlah pengusaha untuk membahas perekonomian Indonesia. Dari New York, Amerika Serikat, Ayanufus, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dipanggil penyidik KPK terkait pengusutan kasus dugaan korupsi jalur kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang menyeret Bupati Pati Sudewo. Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan Budi Karya Sumadi, mantan Menteri Perhubungan era Jokowi. Budi sedianya akan diperiksa terkait dengan pengusutan kasus dugaan korupsi jalur kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian di Jawa Timur yang menyeret Bupati Pati Sudewo. Rencananya pemeriksaan akan berlangsung di gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Pusat. Juru bicara KPK Budi Prasetyo belum merinci materi apa yang akan didalami dalam pemeriksaan ini. Kendati demikian, Budi Karya tidak menghadiri panggilan KPK.
Jadi dalam perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan DJKA, khususnya di wilayah Jawa Timur, konfirm hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk pemeriksaan terhadap saudara BKS. Dan hari ini juga penyidik juga mendapatkan konfirmasi bahwa yang bersangkutan tidak bisa memenuhi panggilan pada pemeriksaan hari ini, dan nanti penyidik akan menjadwalkan ulang untuk pemeriksaan berikutnya. Ada agenda lain yang sudah terjadwal sehingga tidak bisa memenuhi panggilan hari ini. Berarti masih sebagai saksi? Ya, masih sebagai saksi. Hanya BKS saja rencananya atau ada lagi? Ada beberapa saksi lain juga tentunya yang dipanggil dalam progres penyidikan perkara ini. Kami selalu update untuk saksi-saksi yang dipanggil. Pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri, dan kita akan bergabung dengan Brigadir Sarah di studio NTMC Polri. Ya, Brigadir Sarah, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah di Indonesia melalui pantauan CCTV? Silahkan. Baik, terima kasih Camar dan Yasmin, serta selamat pagi pemirsa. Mari kita pantau pantauan CCTV melalui NTMC Korlantas Polri. Dan untuk pantauan arus lalu lintas yang pertama dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto akan mengarah ke Senayan ataupun Selipi dalam keadaan ramai. Dan dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan ataupun Cawang juga dalam keadaan ramai di jam berangkat aktivitas perkantoran pada pagi hari ini. Kami menghimbau bagi Anda untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda, serta menjaga Dan yang kedua, kita bergeser ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon, Kalimalang ataupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini juga sudah dalam keadaan ramai. Terdapat peningkatan volume kendaraan dan antrian kendaraan pada traffic light-nya, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara untuk tetap waspada dengan selalu menggunakan jalur lalu lintas yang benar, tidak melawan arus, dan berhenti di belakang garis stop saat Anda berada pada traffic light. Dan pemirsa, kita bergeser ke CCTV yang ketiga dari kawasan Pospol Cisarua, Bogor. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah puncak yang akan mengarah ke Jakarta dan Ciawi dalam keadaan lengang. Kami menghimbau saat Anda melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dengan menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda, dikarenakan banyaknya aktivitas masyarakat dan juga terdapat pasar dan pusat pariwisata yang berada pada kawasan ini dan tidak melawan arus dikarenakan berbahaya bagi keselamatan diri Anda ataupun pengendara jalan lainnya. Dan pemirsa, kita bergeser ke CCTV yang terakhir, yang keempat dari kawasan Simpang Cokroaminoto dan Pasar Bali. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari Terminal Ubung yang akan mengarah ke Jalan Cokroaminoto juga terlihat dalam keadaan ramai. Terdapat antrian kendaraan pada traffic light-nya. Dan dari Jalan Gatot Subroto Barat yang akan mengarah ke Jalan Gatot Subroto Timur juga masih dalam keadaan kondusif, ramai, lancar. Kami menghimbau bagi Anda untuk menaati rambu lalu lintas yang berlaku dan selalu mengikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan dapat kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 204 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 30 luka berat dan 291 luka ringan. Dari 204 kasus laka lantas tersebut, 69% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara, pastikan Anda berkendara dalam keadaan yang prima, tidak dalam kondisi mengantuk dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memecah konsentrasi Anda saat mengemudi seperti bermain handphone. Dan untuk update informasi NTMC Korlantas Polri, Anda dapat mengakses di website kami di korlantas.polri.go.id atau di Instagram kami di korlantas.ntmc. Demikian pantauan arus lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Camar dan Yas. Baik, terima kasih Brigadir Sarah atas laporannya dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.